Ya, saya Yuni Andarwati punya utang 19 juta pada PT AAA. Jadi itu sangat nyata sekali ya, Bapak. Silakan Mas Andro lanjutkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya kan pada saat silakan minum Mbak, monggo. Jadi saya semangat sekali ini soalnya. Jadi yang kedua adalah pada saat kemudian mereka membayar ke PT karena tanda tangan tidak bisa, otomatis ketakutan mereka orang baru datang aja yang sudah lama itu masih sangat mungkin bisa break kontrak atau mentalnya bisa jatuh, bisa down, apalagi dia potongannya 6 bulan. Nah, yang pertama itu. Nah, yang kedua, PT kembali lagi, PT itu tidak berpromosi. Jadi PT itu menggunakan yang disebut sebagai PL atau bangsa kita paham lah, calo namanya. Nah, karena di dalam undang-undang negara kita bahwa menyita dokumen pribadi, KTP, KK, akte dan semuanya itu kan tidak diperbolehkan. Otomatis kalau PT sudah kena larangan itu kan artinya, data dokumen tadi yang megang orang calo dan calo meminta bagian. Dari situlah mengembangnya potongan. Jadi dari PT memberikan ke calo tersebut dapat. Jadi PT-nya tidak. Sampai detik ini saya yang hanya bisa melihat PT yang masih promosi ada di Indonesia itu ada beberapa yang di sosial media, tapi nggak semua. Yang paling gencar ya Parco Laut. Saya sebutkan juga di sini ya, karena memang mereka gencar promosi dan ada beberapa PT yang kebetulan pemiliknya ada di Hong Kong. Nah, dari situ Pak, makanya kami... Parco Laut itu berbayar nggak? Zero cost, Pak. Zero cost. Zero cost. Sampai sekarang konsisten ya? Ya, konsisten. Makanya... Ya, memang sering menyampaikan ke saya zero cost, dan tentu kalau PMI bisa memperkuat ya yang sering mereka sampaikan kepada kami, ya berarti kami ya clear ya. Clear, siap. Jadi di situ makanya perjuangan kami terhenti hanya gara-gara tidak memegang bukti perjanjian yang ditandatangani teman-teman. Kalau benar nanti Parco Laut itu zero cost ya kita BP2MI nggak akan ragu untuk ikut kampanye kepada para calon pekerja. Udah berangkat lewat Parco Laut, di sana zero cost, nggak ada pinjaman, nggak ada potongan. Nggak salah kok kalau kita kampanye untuk hal yang faktanya baik kok ya. Ya, itu Pak. Jadi itu yang pertama. Jadi yang berikutnya lagi yaitu tadi kita tidak bisa membuktikan karena tidak ada perjanjian, karena PT banyak sekali yang tersebar. Dan itu keluhan yang dirasakan sama teman-teman yang sejak zaman dahulu kala, overcharging itu selalu menjadi bahan yang luar biasa karena memang itu awalan masuk ya. Jadi seperti itu sih Pak. Kami jadi yang mungkin ya solusi yang ingin kami sampaikan adalah peraturan Indonesia itu kita translate ke dalam bahasa Inggris dan kita diberikan kepada majikan setiap mau kontrak. Nah, ini pastinya kan yang harus dikasihkan agent, agent untuk dikasihkan ke majikan, terlepas itu mau dibaca atau tidak. Peraturan dari negara kita kan seharusnya mereka juga tahu walaupun dia ada di negara sana bahwa ini peraturan ini sebenarnya buat CC-nya agar tidak dipalakin dengan pinjaman tadi yang belum kelar. Jadi di translate ke bahasa Kantonis dan majikan tahu bahwa mengambil mbak-mbak itu peraturan di Indonesia seperti ini. Nah, itu kan kembali lagi tugasnya dari KJRI. Saya nggak ngerti nih di BP2MI dan KJRI ini fungsi koordinasinya saya tidak paham. Jadi seperti itu, tapi saya sangat terima kasih. Itu Pak Beni, bagaimana selanjutnya? Oke, saya jawab satu persatu ya. Mas Yuni, Mas Sandro. Pertama, perjanjian kerja sebetulnya saat PMI ya diverifikasi dokumennya, salah satunya kan perjanjian kerja. Nah, bisa aja kan ini akal-akalan lah, dikasih dulu kepada si PMI ya untuk diverifikasi oleh BP2M, setelah itu diambil lagi kan. Oke, ini masukan yang baik nih ya. Nah, inilah yang saya anggap pentingnya kita sering komunikasi agar saya selalu katakan saya tidak akan hanya mau mendengar laporan bawahan saya. Ya, kita sudah cukup pengalaman 32 tahun lalu, birokrasi yes man, birokrasi yes boss, birokrasi yes man, birokrasi yes boss. Yep. Authentic original itu adalah lapangan. Lapangan itu berarti para pekerja migran.
Nah ini saya baru tahu nih, ternyata banyak pekerja kita yang perjanjian kerjanya dia tidak pegang. Yes. Padahal yang dimaksud dengan perjanjian kerja itu kan melibatkan kedua belah pihak. Maka kalau kedua belah pihak, dua-dua harus memegang perjanjian kerja. Oke, ya. Kalau perlu, jadi 3 rangkap nanti, ya. 1 rangkap ke BP2MI, disetorkan, untuk itu masuk dalam sistem kita, kan gitu. Sekali-kali kan kita bisa buka nih filenya, kan gitu ya. Oke, filenya apa? Jangan-jangan isi PMI hilang. Jangan-jangan yang dipegang PMI udah dihilangin. Ya, kadang-kala akal bulus kan bisa terjadi dilakukan oleh sindikat, ya. Kalau perlu kita usulin 3 nanti. Nah, ini akan kita usulkan kepada Naker, ya. Tapi kalau Naker tidak mengirim surat untuk meminta dalam perjanjian kerja dibuat 3 rangkap, ya udah, surat BP2MI akan meluncur kepada setiap P3MI, ya, kepada perusahaan. Nggak dilarang kok oleh undang-undang untuk kita mengirimkan surat meminta perjanjian kerja sampai 3, ya. Jadi kalau tidak dilarang ya bisa, kan gitu. Nah video ini kadang-kala akal-akalan nih. Ini kan untuk sandera sebetulnya. Ya, saya juga akan minta tidak perlu ada rekaman-rekaman video yang kita udah tahu kok ini akal bulus kok. Ya, seolah-olah si PMI-nya ikhlas meminjam, kan gitu ya. Dan ini video menjadi alat agar jika ada gugatan hukum, ternyata bisa mematahkan gugatan hukum, kan gitu ya. Ini penting nih. Oke, kita akan coba kirimkan surat. Poin keduanya adalah tidak ada video-videoan si PMI dalam hal dia peminjaman. Karena kalau dia meminjamkan uang kepada PMI, apalagi menggunakan lembaga keuangan asing, itu juga salah. Negara sudah menyiapkan pinjaman kok. Ya. KTA BNI 40 juta plafonnya, KUR PMI 100 juta plafonnya. Bung Sandro tahu nggak, KUR PMI sekarang itu bunganya 6%. Dan directly PMI bisa meminjam ke bank, tidak boleh meminjam ke koperasi simpan pinjam. Mampus tuh koperasi simpan pinjam itu, ya. Dulu kan ada koperasi simpan pinjam di jalur tengah, PMI-nya nggak boleh jumping ke bank, dipotong oleh KSP, hanya KSP pinjam ke bank, dia bunganya 6%. Tapi ketika KSP meminjamkan kepada PMI, bunganya menjadi 38-40%, kan gitu. Nah, kita rombak tuh aturan-aturan yang dulu menindas itu. Pertama, dari 25 juta naik jadi 100 juta plafonnya sekarang. Kedua, sistem channeling linkage kita bumi hanguskan. PMI bisa minjam directly. Ketiga, sekarang tidak ada agunan. Tidak boleh lagi ada agunan dan tidak boleh keluarga dan PMI dianggap sebagai avalis. Penjamin nggak ada. Penjaminnya negara, penjaminnya BP2MI. Ya. Kalau bank merasa seseorang belum menyelesaikan pembayaran, kredit, tidak disiplin, lo berurusan sama gua, sama BP2MI, lo nggak boleh ngancam-ngancam si PMI. Oh, sebentar Bapak, sebentar. Saya tidak begitu memahami. Bisa diulangi sekali lagi maksudnya? Nah, perubahan besar KUR PMI di masa lalu dan sekarang adalah dulu plafon pinjaman dulu hanya 25 juta, sekarang 100 juta. Kedua, dulu PMI menjadi apalis dan keluarganya, penjamin. Ya. Sekarang nggak ada, penjaminnya BP2MI. Saya sering ngomong ke pihak bank, kalau ada PMI berutang lo anggap belum bayar 1-2 bulan, kemudian lo mau turunkan debt collector, kemudian lo minta mau nyita barang milik keluarga, lo berhadapan sama gua, penjaminnya gua. Mereka tidak boleh lo intimidasi, lo kirimkan debt collector, lo sita barang-barang milik keluarga, nggak boleh. Jaminannya negara, udah urusan saya itu, kan gitu ya. Kemudian ketiga, dulu ada sistem channeling dan linkage, di mana PMI nggak bisa langsung ke bank, dipotong jalurnya oleh koperasi simpan pinjam. Sekarang PMI langsung ke bank, tidak boleh lagi ada koperasi simpan pinjam, nggak boleh. Nah, koperasi simpan pinjam kan dulu akal-akalan P3MI. Jadi P3MI ini ngurus penempatan, dia membentuk koperasi untuk minjam ke bank. Banyak tuh seperti itu, ya. Nah, ini nggak boleh lagi, ya. Nah, ini perubahan-perubahan besarnya yang kita lakukan pada hari ini. Kalau mereka masih menggunakan praktek meminjam ke lembaga keuangan, memang KUR ini kan tidak disenangi oleh P3MI kebanyakan. Ya, tidak disenangi karena keuntungan mereka hilang, keuntungan mereka berkurang. Betul. Tapi jika mereka memaksakan menindas PMI dengan menggunakan lembaga keuangan asing, ya sudah, laporin ke kita semua. Laporin ke kita semua. Dan pasti itu adalah awal terjadinya overcharging. Sudah dipastikan terjadi overcharging. Ya, meminjam uang ke lembaga keuangan asing pasti bunganya sangat tinggi.
Ini tolong dilaporkan ke kita. Kemudian penyitaan dokumen nggak boleh. Laporkan ke kami perusahaan-perusahaan mana yang melakukan penyitaan dokumen kepada para pekerja migran Indonesia. Siap. Ya. Siap. Jadi jargon sikat sindikat termasuk kita sikat tuh yang begini-begini. Sandro sekali lagi, Sandro sebentar. Sandro, kita punya jargon nih. Sikat sindikat. Oke? Sikat sindikat. Jadi kita punya jargon di mana adalah sikat sindikat. Oh, saya mau itu jaketnya. Oh, seragam resmi kita begini, jargonnya sikat sindikat. ayo Dro, kita Hongkong gimana Dro? Ya, itu jargon kita DP2MI. Ya. Oke. Jadi ini sepertinya bukan hanya omong doang ya Bapak ya, dan sepertinya sudah terbukti di Taiwan. Kita nunggu pelaksanaannya secara nyata di Hong Kong. Ya, kita kan tidak mau dibanding-bandingkan Bapak. Jadi kita akan membuktikan saja omongan Bapak dan kita tunggu. Seperti overcharging, ada beberapa orang yang melaporkan pada saya bahwa uangnya dikembalikan. Jadi saya sempat percaya dan tidak, dan saya akan mencari bukti-bukti yang lain bahwa kerja nyata. Karena sekali lagi nih, berapa ratus ribu pekerja, tidak semuanya bisa kita tampung Bapak. Jadi saya memahami kelemahan ini dan kenapa kehadiran saya dan Sandro ini sebenarnya untuk mempublikasikan jangan takut speak up. Jangan takut speak up. Jadi apapun, ya resiko terberat konsekuensinya pada diri sendiri. Tapi jangan takut. Kalau kita takut, besok mereka akan mengancam teman-teman yang berikutnya. Jadi kalau memang tidak mampu, lupakan. Tapi kalau kalian berani, ya seperti yang Bapak katakan, sikat sindikat. Setuju sekali dengan jargon tersebut. Luar biasa. Tambahan info dalam 3 tahun kepemimpinan saya, ini sudah 129 perusahaan yang dicabut izinnya. Ya. Oke. Tahun 2020, 126 perusahaan. Tahun 2021 karena situasi COVID tidak ada penempatan, ya. Kemudian tahun 2022 1 P3MI, 1 perusahaan, dan 2023 2 P3MI. Nah, kalau laporan-laporan overcharging tadi masuk, mereka tidak mengembalikan uang, berarti usulan dan rekomendasi pencabutan izin untuk tahun 2023, ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Naker, pasti akan bertambah angkanya untuk P3MI yang akan dicabut izinnya. Iya, ini terbukti Pak. Ada di lapangan pun ada beberapa yang memang sekarang proses agak sedikit lebih sulit dan potongan semakin turun. Jadi yang ada di lapangan itu sekarang memotong 2.300 saja itu masih berpikir. Jadi 2.000. Nah, ini perkembangan yang luar biasa. Ini benar. Perkembangan terbaru ya. Itu benar-benar itu. Kami merasakan itu. Jadi 2.300 itu sudah tidak ada lagi. Iya Mas Andro ya. Jadi kan kita dengerin curhatan mereka nih. Kita sangat di bawah benar apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan. Nah, 2.300 itu udah maksimal mereka mengeluarkan. Jadi yang lebih tinggi lagi sudah tidak ada, apalagi setelah kemarin habis live. Nah, cuman permasalahan berikutnya adalah ini Pak. Nah, itu tadi saya anggap bahwa sudah sangat luar biasa perkembangan untuk overcharging. Sudah ada perbaikan. Nah, yang berikutnya ini yang lebih banyak lagi persoalan adalah teman-teman itu datanya banyak yang berbeda. Nah, di sini. Nah, terkadang kita ketika dikeluhkan di Indonesia cari uang susah, jualan pentol sehari kalau nggak hujan dapat 50.000, kalau hujan cuma dapat 10.000, 12.000. Kalau kita dari bawah terus dikeluhin kayak gitu itu kan kadang-kadang berpikir kan, Pak, bahwa apa yang bisa tak perbuat gitu loh. Melihat mereka pingin proses karena dulu mantan ex Hongkong tapi berjuang kembali lagi ternyata tidak bisa bertahan lagi terus kepingin balik lagi. Nah, data mereka tidak sama, ada tahun yang dituakan, tanggal dituakan. Nah, mau tidak mau PT juga pasti berpikir keras untuk bisa memberangkatkan teman-teman PT-nya. Jadi PT kalau memberangkatkan pastinya ada sesuatu hal ke Disnaker. Bagaimana lobby-lobbynya PT? Tolong dong, ini dicoba begini dan begitu, tolong supaya ini diloloskan dan akhirnya mereka berangkat. Nah, itu kan pasti tambahan biaya lagi. Tapi setidaknya tidak terlalu besar ketika sudah ada platform dari BP2MI bahwa 1.600 dikali 6. Nah, oke lah, naik menjadi 2.000 atau 2.300 maksimal teman-teman masih bisa terima di angka tersebut. Tapi ketika sudah 2.500, 600 sampai 3.000 itu kan sudah keterlaluan sekali. Nah, masalah-masalah teman-teman
yang berbeda data ini, ya sekali lagi tidak semua. Jadi mungkin dari jumlah PMI itu tidak lebih dari sekitar 20-30%-nya datanya tidak sama. Dan supaya mereka masih bisa menghidupi keluarganya dengan bekerja lagi ke luar negeri, kira-kira solusinya bagaimana dan seperti apa menurut Bapak? Karena saya rasa berapapun yang datang ke Hong Kong ini, uangnya pastinya dikirim ke Indonesia 95% buat keluarganya. Jadi ini kan benar-benar perekonomian Indonesia itu juga dari sini juga ada gitu. Kontribusinya ke negara itu bukan nggak ada gitu, Pak. Tapi sebentar, Mas Sandro. Sebentar Mas Sandro, sebenarnya Bapak tahu tidak dengan data ganda yang kami maksudkan sebelum Bapak menjelaskan lebih detail lagi tentang data ganda? Enggak, data di Indonesia aja yang ngerti, maksudnya data ganda yang ada di Indonesia. Bagaimanapun data ganda yang ada di Indonesia di Hong Kong itu tidak ada bedanya, Bro. Jadi karena mereka dulu tahunnya lahir dituakan atau dimudahkan atau diapakan, kan itu yang menjadikan mereka menjadi data ganda. Benar nggak sih? Jadi nama mereka berubah. Sekarang sudah nggak bisa berangkat lagi. Jadi ini yang harus Bapak, mungkin ini masih baru untuk di Indonesia. Di Hong Kongnya sudah ada perbaikan dan sudah ada pelunakan. Nih di Indonesia kan belum ada nih yang data ganda bisa dilunakkan secara langsung loh. Yang melunakkan kan semuanya PT, dan PT meminta uang. Uang tekanannya pada calon pekerja. Dan itu pemerintah belum pernah menyentuh sama sekali tentang data ganda. Padahal data ganda yang buat itu Indonesia, bukan Hong Kong. Yang membuat PT. Yang membuat PT. Memberangkatkan. Siapa? Ini jujur ya, informasi ini baru pertama ya saya terima nih, dan saya bersyukur ya. Saya tuh nggak pernah loh 3 tahun mendapatkan informasi dari bawahan saya. Saya kan kalau ngomong pahit-pahitan gini nih, staf saya ada di belakang nih 2 direktur. Saya nggak pernah mendapatkan informasi bahwa ada data ganda. Yang saya tahu terkait paspor tidak mungkin ada data ganda ya, karena berbasis ya based on NIK gitu kan yang membuat imigrasi. Ya udah, itu kewenangan mereka gitu kan. Nah, ternyata tadi di Hong Kong begitu banyak, di sana ada sistem pelunakan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Oke, ini menjadi catatan saya untuk saya nanti selain dibantu oleh Miss Yuni dan juga Bung Sandro, ayo dong ya, berapa banyak yang terdetek di Hong Kong mereka-mereka yang data ganda tersebut. Siap. Kita compare nih, kalau dikirim ke kami, kita compare ke imigrasi. Kita akan undang imigrasi. Ini kenapa sampai muncul data ganda? Apakah kesengajaan? Apakah permainan? Ataukah kehilafan? Kan gitu ya? Iya. Itu. Kalau ini permainan, ya, ini kecurangan, sikat, kan gitu. Betul. Kalau ini kehilafan, yuk, ayo dong kita perbaiki sama-sama. Kan ini data penting loh bagi para pekerja migran Indonesia. Kesohihan data itu adalah bagian akurasi bagi sebuah perlindungan. Kalau data tidak sahih, tidak valid, bagaimana negara memberikan perlindungan gitu? Ya, maka akan menjadi omong kosong dengan perlindungan. Tolong dibantu terkait data ganda ini ya. Siap Bapak. Ya. Siap, saya akan perlu PMI-nya ajak melapor. Siap Bapak. Karena ini ada beberapa masalah yang dimana dari saya nyebutkan KJRI, dimana sudah nyata-nyata nih ada amendment-nya buat paspor di Hong Kong pun nggak bisa kalau nggak ada KTP. Padahal saya rasa KJRI sudah tahu nih kalau banyak sekali dari TKW kita itu kelahirannya nih, kayak saya nih sebenarnya kelahiran saya itu 90, tapi karena saya pingin jadi pembantu di Hong Kong, saya diubah jadi 80. Itu sering terjadi dan akhirnya ada amendment. Dan untuk melakukan amendment itu berarti patut dicurigai kesengajaan dong ya, disengaja. Bukan Bapak, kalau itu bukan Bapak, itu menurut pendapat saya adalah PT. Karena dulu kan kita tidak bisa bekerja kalau tidak umurnya seperti itu. Sebentar Mas Sandro, sebentar. Itu yang pertama tentang umur ya. Tapi yang sering terjadi adalah nama diganti Bapak. Mungkin Bapak ini pertama kali juga mendengar. Jadi nama saya itu Markona. Nama saya itu Markona dulunya karena saya datang ke Hong Kong pada tahun 2002 dan saya di interminate bekerja di Hong Kong cuma 6 bulan. Saya pulang ke Indonesia, akhirnya saya masuk PT lagi. Saya diganti atas nama Yuni. Dan datang lagi ke Hong Kong, otomatis sidik sehari saya ini akan diketahui oleh pihak Hong Kong. Dan di tahun 2020, Hong Kong melakukan pembenahan.
di mana semua orang yang punya data ganda itu dipanggil. Di awal tahun 2000 itu sempat tersebar berita di penjara. Tapi di awal 2021 itu disidang cuma didenda 1.000. Tapi di awal disidang oleh otoritas setempat ya. Betul Bapak, saya ada dokumennya. Saya ada dokumennya secara langsung. Sikap KJRI atas masalah ini seperti apa? Ya, kita nggak bisa jawab itu, Pak. Di luar ranah saya, Bapak. Saya tidak komen di situ. Jadi saya teruskan saja dulu. Negara Indonesia harus dilindungi, masa dibiarin, ada masalah. Boleh tanyakan sama Mbak yang bersangkutan aja, Bapak, bagaimana mereka mengadu. Jadi saya tidak membahas ke sana. Sadar posisi dan sadar rai kita, Pak. Kita siapa? Karena saya pernah mencoba untuk berbicara dan ingin berbicara, tapi saya seperti sudah suudon bahwa tidak akan ada pejabat yang mau ngobrol sama kita karena saya sendiri tahu sadar rai, sadar posisi. Jadi saya tidak berani menanyakan itu. Saya lanjutkan tadi, Bapak. Tahun 2020 diberitakan ada yang dipenjara. 2021 didenda 1.000. Karena saya 2021 ini saya aktif ikut sidang, Bapak. Dan di 2023 itu tidak didenda. Cuman hukumannya sama. Dengan tuntutan 3 bulan penjara. Karena mereka menyatakan tidak tahu, maka mereka diringankan di tuntutan pertama oleh imigrasi Hong Kong. Akhirnya mereka dituntut 4 minggu penjara. Tapi tidak diberlakukan, diberikan apa sih namanya? Dibebaskan untuk 2 tahun tidak boleh melakukan kesalahan. Jadi tahanan ditunda selama 2 tahun tidak boleh melakukan kesalahan kecil, kriminal kecil. Nah, ini yang dilakukan oleh Hong Kong. Karena Hong Kong sadar nih kalau semua orang data ganda dipulangin, di penjara, nggak ada pembantu. Makanya mereka melunakkan peraturan. Saya ada, Pak, surat-suratnya ini, Pak. Saya pegang semuanya surat-suratnya. Nah, dari situlah apakah Indonesia tuh pernah dengar nggak pemerintahnya kalau ada data ganda? Pernah dengar nggak kalau saya itu dulu namanya Markonah diganti Yuni? Pernah tahu nggak kalau saya itu kelahiran 90 diubah jadi 80? Apakah itu menjadi rahasia saja atau pernah diungkap di sebelum-sebelumnya? Ini sebenarnya PR lama yang kita ingin tanyakan pada pejabat, tapi hanya Bapak yang kebetulan ada waktu sama kami. Yang punya hati buat kami. Iya, betul. Ya, kalau melihat ya kasusnya seperti yang dipaparkan gamblang oleh Miss Yuni, Bung Sandro, saya bisa menyimpulkan ini kesengajaan. Yes. Ini bagian dari permainan dan ini bisa dikategorikan ya karena terkait jati diri. Ini kejahatan dong, ya. Kan pemalsuan dokumen itu kejahatan loh, ya. Ini ada pidananya dan yang dikorbankan siapa? Ya, dipalsukan dimulai dari Indonesia, masuk ke negara penempatan, kemudian bermasalah di sana. Harus menjalani proses hukum. Berjuang untuk proses hukum sendiri lagi. Betul. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang dampingi, nggak ada yang menyiapkan pengacara, nggak ada Bapak. Ada Bapak. Ada Bapak, pengacaranya Hong Kong. Ada, ya? Ada pengacaranya Hong Kong, Pak. Karena tapi gimana ya kalau orang Hong Kong lebih peduli kepada warga negara kita dibandingkan negaranya sendiri? Itu kan aneh menurut saya. Itu Pak. Dro. Ngobrolan pinggir jurang. Dro. Tapi yang ngomong itu kejahatan biarkan saya, Dro, ya. Biarkan Dro. saya. Jadi Dro, pasporku di kanan, Dro. Kalau negara membiarkan anak bangsanya diadili di negara lain tanpa hadir negara pembelaan, itu adalah kejahatan. Biar yang ngomong ini saya, jangan Miss Yuni, jangan Bung Sandro, ya. Itu kejahatan negara. Ya. Nah, ini menarik. Besok kebetulan saya punya jadwal dengan Pak Yuda ketemu, ya, Direktur PWNI dan Dirjen Protokol. Kita ada ketemuan nih besok. Ya, saya akan menyampaikan masalah ini. Ini sudah dicatat oleh Ibu Yani. Besok pertemuannya jam 15.30 di jadwal saya. Ya, jam 1 saya melepas 150 pekerja migran G2G. Ya, sampai jam 3, jam 15.30 saya pertemuan dengan Dirjen Protokol dan Pak Yuda. Termasuk membahas kita mampu mencegah hari ini di bandara 141 yang akan berangkat dengan menggunakan pesawat Garuda Charter. Oh. Perintah saya tadi Kepala Balai Serang, cegat, nggak ada urusan dengan Garuda. Saya bilang, pasti Garudanya nggak tahu tuh bahwa yang akan diberangkatkan adalah pekerja yang diberangkatkan secara ilegal. Cegat, saya bilang. Oh. Ada informasi
Pak, orang kaya, konglomerat. Saya bilang, jangankan konglomerat, orang kaya, setan siapapun nggak ada urusan dengan aku. Saya bilang, kita nggak makan hidup daripada konglomerat, ya. Kita makan hidup dari ibu bapak kita. Dan ibu bapak saya udah meninggal. Jika saya berbuat jahat pada negara ini, bapak ibu saya pasti nggak tenang di kuburannya. Nah, Sikat besok sindikat. saya ingin sampaikan ke Pak Yuda, kita ini kan udah berapa kali nih jagat ke Kamboja misalnya. Tapi jangan-jangan mereka diberangkatkan lagi, terus gimana nih? Ayo deh menghadap presiden lagi sama Ibu Menlu. Nah, itu tadi saya guyonin Pak Yuda. Ayo, yang kita lawan ini orang-orang besar, orang kaya, masa negara ini kalah sama bajingan-bajingan itu, saya bilang. Enggak lah. Nah, besok kita ketemu, saya sampaikan juga ya masalah ini ya. Terima Gitu. kasih. Siap. Oke, ada